Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dim Dimyati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Purwakarta tahun 2021, gelombang 10, angkatan 60. Tugas individu, agenda 3, resume pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. 2. Penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. 3. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Kategori barang dan jasa. Barang atau jasa privat, private good. Barang atau jasa toll good. Barang atau jasa umum, common pool good. Barang atau jasa kolektif, collective good. Klasifikasi pelayanan publik, pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik. 1. Partisipatif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Tidak diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. 9. Berkeadilan. Kualitas pelayanan publik, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi layanan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan apresiasi kepada pegawai. Pengertian etiket dan etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Pengertian etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Perbedaan etika dan etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku, sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Dasar-dasar etiket ASN. Alam 1989, Simongkir 1982. Politeness yaitu sikap sopan. Respectful yaitu sikap menghormati dan menghargai. Attentive yaitu sikap penuh perhatian. Kooperatif yaitu sikap suka menolong. Toleransi yaitu sikap tenggang rasa. Informality yaitu sikap ramah. Self-control adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Manfaat dari etiket. Alam
1989, Simongkir 1982. Komunikatif adalah mudah bergaul. Atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan. Respectable adalah lebih dahulu menghargai orang lain. Self-confidence adalah memupuk kepercayaan dan keyakinan. Praktik etiket pelayanan. Etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Bagaimana harus bersikap, apa yang tidak boleh dilakukan. Etiket bersalaman atau berjabat tangan. Berjabat tangan dengan lemah, berjabat tangan dengan santun jari, berjabat tangan dengan full kontak. Etiket bertamu dan menerima tamu. Segera bangun dari tempat duduk, tersenyumlah. Sapa pengguna jasa dengan ucapan selamat. Tanyakan apa yang bisa dibantu. Jika tamu atau pengguna jasa ingin menemui pimpinan, minta ia untuk mengisi form atau buku tamu. Jika ia terpaksa menunggu, segera katakan maaf. Jika ia bisa masuk, segera antarkan ia ke ruang pimpinan. Etiket bertelepon. Menyiapkan bahan pembicaraan sebelum menelpon. Mengucapkan salam sebagai pembuka kata. Menggunakan nada suara yang ramah dan wajar. Menyebutkan identitas diri atau instansi pemerintah kita. Melakukan pembicaraan yang ringkas dan tertuju pada soal yang penting saja. Menggunakan kalimat atau kata-kata yang jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang baik dan volume suara yang cukup. Mengakhiri setiap pembicaraan dengan ucapan terima kasih ataupun selamat pagi, siang, atau sore. Etiket menangani keluhan. Mendengarkan dengan baik, biarkan mereka berbicara. Meminta maaf dengan tulus, tanyakan pada mereka bagaimana Anda bisa memperbaikinya. Meyakinkan mereka Anda akan memperbaiki masalah. Berterima kasih pada mereka. Sekian resume dari saya mengenai pelayanan publik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.